Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dan Ade. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik. Nars gimana kabarnya? Baik. Masih ingat kan ya sama saya? Masih, Nars Mentari ya. Baik, Ibu dan Adik, sesuai kesepakatan kemarin ya, karena minggu kemarin kita sudah melakukan perawatan kepada keluarga Ibu dan Adik. Nah, sebelumnya saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu gitu ya. Jadi di sini kita akan menentukan bersama terkait penilaian scoring permasalahan yang terjadi di keluarga Ibu. Dan ini adalah agar kita bisa mengetahui masalah utama yang harus segera diselesaikan. Dan untuk waktunya kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit. Apakah bersedia? Bersedia. Oke. Baik, sebelumnya berdasarkan hasil pengkajian kemarin, terutama Ibu gitu ya, sering mengeluhkan jadi sedih ya Bu ya? Suka merasa kaku, Iya, suka susah gitu buat digerakkan, terus juga suka nyeri di sendi-sendi gitu, suka kayak ngilu. Oke, baik. Lalu Adik juga masih aktif merokok ya katanya? Iya. Memang merokok terus. Iya, apa-apa. Ya, jadi dari beberapa permasalahan yang sudah saya gali gitu ya dari keluarga Ibu, terdapat 3 permasalahan keperawatan. Yang pertama itu ada defisit pengetahuan, dan ini berhubungan dengan Ibu dan juga Adik gitu yang masih belum memahami cara penanganan juga mencegah resiko dan tanda gejala dari penyakit yang diderita, yaitu rematik ya atau rheumatoid arthritis gitu ya. Tuh. Oke, yang kedua itu adalah manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif berkaitan dengan penanganan masalah kesehatan dalam keluarga. Dan ini juga berhubungan dengan kesulitan keluarga Ibu gitu ya dalam melakukan perawatan serta pengobatan karena adanya masalah dalam pengambilan keputusan. Di mana ini maksudnya adalah Ibu dan suami mungkinnya dan adik juga belum mau untuk pergi ke fasilitas kesehatan gitu dan merasa belum perlu gitu untuk melakukan pemeriksaan selama keadaannya masih baik-baik saja. Lalu yang ketiga itu adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko, di mana ini berhubungan dengan adik yang masih merokok. Betul ya? Betul, Mas. Oke, selanjutnya menurut Ibu dari ketiga masalah tadi yang paling nyata atau real dan paling dirasakan ketika itu terjadi itu yang nomor berapa? Dan istilahnya yang sangat penting dan harus ditangani saat ini gitu. Ya, yang paling penting sih tentang pengetahuan masalah penyakit ya, Neng. Nah, soalnya saya merasa terganggu ketika penyakit saya kambuh gitu, saya dan suami saya juga suka bingung kalau tiba-tiba sendi-sendi saya sakit, terus juga suka lupa juga habis makan apa ya saya kok bisa sakit begini gitu. suka gitu Mas, kalau di rumah ngeluh sakit Saya bingung kan ya harus ngapain Iya, gitu. Anda belum tahu ya tadinya. Iya, apa-apa ya, nanti kita belajar sama-sama. Itu ya tadi mengenai masalah itu kurangnya pengetahuan keluarga ya dari Ibu dan adik juga. Dan untuk sifat masalahnya ini menurut Ibu kira-kira masalah itu termasuk permasalahan yang tidak sehat atau hanya mengancam kesehatan atau ya keadaannya baik-baik aja? Tidak sehat ya kalau kita emang nggak tahu tentang penyakit mah gitu, terus juga bisa bikin tambah parah gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin untuk kemungkinan masalahnya ini dapat diubah menurut Ibu dan adik, kira-kira ini bisa diubah atau tidak? Ya bisa ya kalau kita mencari tahu gitu, karena ya nggak tahu gitu ya. karena takut juga ya sama penyakit sebenarnya ya, Neng. Sakit bisa, Neng, kalau udah kambuh. Iya. Oke, jika Ibu sudah mengetahui gitu ya mengenai masalah yang dialami oleh Ibu selama ini, kira-kira ini termasuknya mudah, sulit, atau bahkan hanya sebagian yang bisa diubah? Kita usahakan mudah ya, terus juga emang harus diubah sih ya, Neng. Karena kita kan nggak tahu mengenai masalah kesehatan ini, dan juga karena usia gitu. Karena usia ini kita perlu lebih tahu informasi gitu, perlu pendampingan juga, lalu kayak sakitnya tuh di bagian mana, itu kenapa dan gimana sih gitu bisa itu terjadi. Berarti termasuknya mudah ya Bu ya? Nah, kalau untuk kambuhnya penyakit Ibu ini kira-kira mudah atau sedikit mudah atau sulit untuk dicegah Ibu? Ya insya Allah bakal kita cegah gitu semaksimal mungkin gitu, pasti bisa dicegah.
Oke, baik ya Ibu ya. Kalau untuk menonjolnya masalah menurut Ibu dan adik gitu mengenai ketidaktahuan harus segera ditangani atau masalah ini tuh tidak perlu secepatnya ditangani atau bahkan masalah ini bisa diabaikan saja karena memang tidak terlalu dirasakan. Ya harus ditangani segera. Ya. Nah, selanjutnya menurut Ibu dan adik gitu ya, setelah permasalahan yang pertama tadi, permasalahan nomor berapa lagi kira-kira yang penting ditangani gitu atau harus segera ditangani? Itu Neng yang manajemen kesehatan itu gitu. Soalnya kan emang harus ke rumah sakit ya Neng, buat kita periksa gitu. Oke, berarti dari diagnosa kedua ya Bu ya, dan juga setuju. Nah, untuk sifat masalahnya itu kira-kira menurut Ibu gitu masalah ini termasuk tidak sehat atau hanya mengancam kesehatan saja atau bahkan keadaan itu ya keadaan baik aja gitu, tidak perlu ditangani. Ancaman sih Neng gitu kan. Soalnya kalau nggak tuh ngaruh gak sih ke kesehatan kita gitu. Iya, bisa. Oke, lalu untuk kemungkinan masalahnya dapat diubah menurut Ibu dan adik, kira-kira ini bisa diubah atau tidak? Ya bisa sih Neng gitu kan. Karena kita juga udah tahu, terus juga kalau diperiksa tuh harus ya. Oke, baik, lanjut ya. Kalau untuk potensi masalah dapat dicegah, kira-kira menurut Ibu dan adik ini tuh cukup mudah atau sulit untuk dicegah. Misal, masalah ini bisa kita bantu untuk pencegahannya kalau memang keluarga ada kemauan untuk mencegah gitu, supaya manajemen kesehatannya menjadi efektif kembali. Cukup mudah sih. Kalau saya mah gimana suami saya, gimana anak saya, gimana atau enggak. Karena kan kalau ke Grab itu atau ke ojol gitu ya yang suka ongkosnya tuh mahal gitu. Apalagi kalau hujan. Tapi kan kadang saya nggak di rumah kan bisa. Oh iya, betul. Berarti untuk menonjolnya masalah ini menurut Ibu dan adik mengenai masalah pengambilan keputusan gitu ya untuk melakukan pengobatan apakah termasuk masalah yang berat dan harus segera ditangani atau masalah ini sebenarnya tidak perlu cepat ditangani gitu atau bahkan masalah ini bisa diabaikan saja karena memang tidak dirasakan gitu. Rasa sih gitu ya bisa ditangani, tapi kayaknya ada yang lebih penting buat kita utamakan gitu ya, apalagi ongkosnya kan mahal, bensinnya gitu. Iya, benar sih, benar. Oke, berarti ini adalah masalah yang terakhir ya, Ibu dan adik. Sobat masalah ini kira-kira menurut keluarga, gitu ya, menurut Ibu termasuknya, masalah ini termasuk ke tidak sehat atau hanya mengancam kesehatan saja atau keadaannya baik-baik saja? Yang merokok ya Neng, mengancam sih. Iya, yang merokok. Mengancam untuk adik ya. Tapi dari anak saya mah susah. Terus asal berhentinya juga udah kebiasaan. Ya udah lama yang merokoknya ya. Lumayan udah setahunan. Lumayan sih. Untuk kemungkinan masalah dapat diubah menurut Ibu dan adik gitu ya, kira-kira bisa diubah atau enggak? Susah Neng, nggak bisa diubah gitu, dikasih tahu aja udah berkali-kali sama saya nggak nurut. Nanti lagi aja Nus. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Berarti untuk potensi masalah dapat dicegah, kira-kira menurut Ibu ini tuh termasuknya mudah, cukup mudah atau sulit untuk dicegah? Sebenarnya mah gampang sih ya Neng gitu. Tapi ya ini yang rasanya. Iya, betul. Ya, berarti termasuk susah. Nggak apa-apa. Berarti kalau itu untuk menonjolnya masalah menurut Ibu dan adik mengenai masalah merokok ini gitu ya, apakah termasuk masalah yang berat dan harus segera ditangani atau masalah ini tidak perlu secepatnya ditangani gitu, atau bahkan ya masalah ini bisa diabaikan saja lah, orang nggak ada kerasa apa-apa gitu. Ya masih muda Nus, gak apa-apa. Nikmatin Itu ya. masa muda. Gimana nih menurut Ibu nih? Saya mah gimana anaknya aja asal masih dalam batas wajar. Oke. Oh ya Ibu ya. Oke, berarti dari ketiga masalah yang sudah kita diskusikan tadi, yang paling penting itu adalah tentang pengetahuan tentang rematik gitu ya, Ibu dan adik juga. Oke, berarti nanti kita akan belajar bareng-bareng. Saya akan kasih pendampingan untuk mengatasi masalah dari defisit pengetahuan ini dengan tujuannya agar meningkatkan pengetahuan serta status kesehatan dari keluarga Ibu dan adik. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira dari Ibu, apakah Ibu bersedia di hari apa kira-kira? Hari Minggu aja biar semuanya kumpul. Kayaknya offside juga. Iya, Hari Minggu ya? Iya, oke. Kalau gitu di hari Minggu untuk jam dan tempatnya kira-kira mau di mana?
jamnya mah sama aja sih, biar nggak terlalu pagi, jam 11 aja. Sama kayak gitu kan ya. Soalnya di sini lagi aja. Oke, boleh. Tempatnya di sini lagi dengan jamnya sama ya, jam 11 di hari Minggu gitu ya, Ibu dan Adik kita sesuai. Oke, cuma itu sih yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Kalau begitu saya pamit. Saya pamit pergi ya, Ibu dan Ya, Adik. terima kasih.